Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kawan? Sehat selalu? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Ya, salam sukses dan salam berkah penuh hikmah. Menjelang Ramadan, barangkali kita akan sampaikan perihal beberapa tema ya. Mungkin kawan-kawan sudah terbiasa mendengar istilah mutakin, muklisin, ya, dan ya mukminin, uh, muklisin, ya, mukminin, ya, ya, kemudian mutakin. Baik, kita bicara mukmin ya. Mukminin berasal dari kata mukmin. Nah, ada orang yang di sekitar kita bicara mukmin. Nah, orang yang beriman ya tadi. Orang yang beriman itu menjadi bagian daripada orang mukminin, orang yang beriman. Nah, maka orang yang beriman itu ya iman kepada Allah, iman kepada kitab sucinya Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada hodarnya Allah, iman kepada akhiratnya Allah gitu. Jadi iman di sana jelas ada kualitas keimanan. Iman juga kepada Rasulullah, ya, utusan daripada Allah. Iman kepada hari akhir, di mana bahwa hidup ini pasti akan berakhir dengan namanya kiamat kubro. Ya. Kemudian ada orang yang mutakin. Nah, orang yang mutakin itu adalah orang yang takwa. Nah, takwa ya, ngedoi larangane Gusti, nindakake dawuh Gusti atau syariatnya Allah, maka orang tersebut masuk golongan orang yang takwa atau mutakin. Ada yang masuk di dalam kelompok muklisin, orang-orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu adalah mengikhlaskan dirinya, hidupnya itu diatur dengan tatanan Allah. Muklisin alahuddin ya. Jadi menghidupkan hidup, jiwanya, rohnya, kehidupannya diatur dengan syariat Allah. Itu namanya ikhlas. Apapun kepastian Allah, apapun hodar Allah, itu diterima. Gitu lah ya. Itu namanya muklisin. Nah, kemudian ada juga orang yang muslimin. Nah, muslimin adalah orang yang beragama Islam. Maka dia harus mengawali dengan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang terjadi. Jadi perlu difahami muklisin, mutakin, mukminin, ya, muslimin, ya, tentu. Baik. Jadi kesimpulannya apa? Yang terpenting adalah melakukan keimanan dulu. Dibangun fondamen kehidupan kita dengan cara mukmin, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Ya, dikuatkan dalam bentuk syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kadangkala orang muslim tidak lupa melakukan sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi bingkainya itu iman dulu. Setelah iman, maka dia masuk ke bangunan yang besar, yang indah dengan tatanan syariah, yang menyelamatkan dunianya, juga menyelamatkan akhiratnya. Apa itu bangunannya? Islam. Ya, Islam. Maka dia harus membaca syahadat, menegakkan sholat, puasa di bulan suci Ramadan, ya, menunaikan zakat tadi ya, dan haji apabila mampu. Begitu bangunannya itu. Jadi ingat syahadat, sholat, zakat, puasa, hajinya dan haji di bulan suci ya, haji ya bila mampu, dan puasa yang wajib di bulan suci Ramadan.
Itu yang jadi bengkenya, Kang. Jadi perlu digarisbawahi, setelah beriman maka seseorang masuk di bangunan yang besar, yaitu Islam. Setelah iman masuk bangunan Islam, nah baru hidupnya nanti dalam tatanan baru, hidup baru, paradigma baru, termasuk golongan orang-orang yang mutakin, orang yang takwa kepada Allah. Itu tahapannya. Takwa itu memahami syariatnya Allah, kemudian menjalankan syariatnya Allah, dia masuk dalam kelompok mutakin. Gitu. Nah, setelah mutakin dijalankan to be continue, istiqomah, hidupnya hanya menyerahkan diri kepada Allah, maka mereka masuk di tipologi mukhlisin, orang yang ikhlas hidupnya dalam ketentuan Allah, orang yang ikhlas hidupnya diatur sama Allah, orang yang ikhlas hidupnya rezekinya diatur sama Allah. Apapun ketetapan dunia yang dia jalani sampai mati, semua diserahkan kepada Allah. Maka keyakinan dia, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu jadi tahapan itu. Akhirnya kita berharap kita bisa memegang miftahul jannah atau kuncinya surga. Itu sharing kita hari ini. Ya, permenungan hari ini, semoga kita masuk kelompok orang yang satu, mukminin, masuk di orang yang mutakin, masuk orang yang muslimin, dan masuk orang yang mukhlisin. Insya Allah ada kebaikannya. Demikian refleksi juga motivasi inspirasi dari Sukamto Sastrodimedjo Channel. Mohon maaf bila ada sesuatu yang salah, kurang berkenan karena kelemahan dan kekurangan ilmu kami. Mohon disempurnakan di kolom komentar. Kita tunggu di kolom komentar berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.